hari-hari terpanas di musim panas, betapa lambatnya waktu berlalu. Lalu, ada 3 jenis kebohongan, seperti yang dikatakan oleh Mark Twain yang hebat. Kebohongan, kebohongan terkutuk, dan statistik. Pepatah lama itu sangat cocok dengan apa yang selalu saya katakan. Ada kebohongan, kebohongan terkutuk, lalu ada media arus utama dan narasinya. Menambahkan statistik membuatnya jadi jauh lebih buruk. Tapi tidak ada yang seburuk ketika kamu menambahkan orang-orang yang sok suci dan progresif, orang-orang feminis bodoh ke dalam campurannya. Dan kemudian, wah, kamu mendapatkan delusi yang luar biasa dan penerimaan terhadap kejahatan mutlak. Semua itu membuatmu mengerti apa yang dihadapi Israel dengan kampanye propaganda yang dilancarkan terhadapnya. Tapi kita akan membahas itu sebentar lagi. Pertama, Iran, Lebanon, dan Hamas masih tetap menjadi faktor, sementara unsur tambahan dari Turki kini terus membesar. Di episode sebelumnya, saya membahas tentang lempeng politik tektonik yang diam-diam bergesekan di latar belakang perang dengan Iran. Israel sedang menangani kebutuhan mendesak sekaligus mengidentifikasi dan berupaya mengelola pergeseran tektonik yang terjadi di Timur Tengah ini. Tentu saja, para kritikus dengan cepat mengecam Israel atas tindakan yang diambil minggu lalu untuk menahan pelanggaran gencatan senjata oleh Suriah, bersama dengan upaya Turki untuk menggantikan Iran sebagai kekuatan regional. Mereka tidak terbiasa dan tidak menghargai Israel yang melakukan tindakan pencegahan terhadap ancaman apapun yang ditujukan kepada kami. Jika Anda masih ragu tentang niat Turki yang merupakan anggota NATO, perlu Anda ketahui, para pendukung muda Erdogan terlihat meneriakan beberapa bulan lalu bahwa kami ke Yerusalem. Dalam sebuah pidato yang ia sampaikan, tanggapannya adalah mereka yang ingin menang harus bersabar. Dan kesabaran sangat penting baginya, karena strategi regional Turki yang ambisius menghadapi hambatan besar minggu ini. Perompak Somalia dengan perahu motor, minggu ini membajak sebuah kapal yang menuju pangkalan militer Turki di Mogadishu. Puluhan juta dolar dalam bentuk persenjataan canggih dan perawatan komunikasi satelit jatuh langsung ke tangan para perompak. Dan bagi Turki, yang telah berinvestasi besar-besaran untuk memposisikan diri sebagai pelindung keamanan Somalia, ini bukan hanya kehilangan perangkat keras dan perawatan besar, tetapi juga aib besar. Meskipun Turki mengerahkan drone dan melancarkan serangan udara sebagai respons, insiden ini menjadi pengingat yang sangat jelas. Di lepas pantai Afrika, kekacauan lokal berjalan dengan aturannya sendiri. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu dapatkan. Di Lebanon, saat ini Israel menggunakan pendekatan taktis secara bertahap, melakukan operasi yang tepat sasaran terhadap Hizbullah. Di pegunungan Ali Tihar, di mana kita tahu ada pasukan besar yang dilatih Iran yang beroperasi dari dalam kompleks bawah tanah. Dan Iran meskipun menyangkal bahwa ada pasukan di sana, mereka terus mengancam Israel agar berhenti mengebom wilayah tersebut. Mungkin karena mereka sangat peduli dengan lingkungan. Dan di Gaza, Israel telah meningkatkan eliminasi terarah terhadap komandan teroris Hamas dan secara sistematis menyingkirkan semua yang kami identifikasi sebagai peserta dalam serangan 7 Oktober. Dan akhir pekan ini, kami juga mendapat pengingat kecil tentang siapa sebenarnya yang sedang kami hadapi. Baru 2 bulan yang lalu, penduduk Neur Oz, yang merupakan komunitas dekat perbatasan Gaza, salah satu komunitas yang mengalami kekejaman mengerikan pada 7 Oktober. Mereka mengadakan upacara emosional dengan melepaskan burung merpati perdamaian ke arah penduduk Gaza yang tidak terlibat. Dan bagaimana tanggapan mereka yang tidak terlibat itu? Nah, selama 2 hari terakhir, mereka telah meluncurkan 8 layang-layang percobaan kembali ke arah Israel sebagai persiapan untuk serangan teror berikutnya. Layang-layang, saya ingatkan, digunakan dalam beberapa bulan menjelang 7 Oktober untuk membakar ladang dan kebun serta menguji keamanan kami. Israel sedang mengelola strategi regional yang lebih luas, yang membutuhkan presisi yang cermat, menyeimbangi taktik militer saat ini dengan persiapan menghadapi ancaman strategis di masa depan. Oleh faksi-faksi yang bertindak sebagai perpanjangan tangan kepentingan Iran di satu sisi, dan pengaruh Neo-Ottoman Turki di sisi lain. Sementara itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat menjelang pengumuman Amerika tentang putaran baru sanksi ekonomi terhadap Teheran. Kedua negara terus saling bertukar pesan keras saat perang mendekati 6 bulan, dan kemungkinan tercapainya penyelesaian diplomatik masih tampak jauh. Di Amerika Serikat, sedang dilakukan persiapan untuk meningkatkan tekanan ekonomi secara signifikan terhadap Iran, sementara Teheran mengancam akan merespon setiap langkah Amerika selanjutnya, bahkan mengancam akan menyerang sekutu Amerika di Eropa. Selain itu, Trump mengumumkan bahwa Selat Teheran sekarang menjadi wilayah Amerika, namun pihak Iran tidak memberikan tanggapan. Sanksi internasional dan blokade dengan cepat menguras cadangan gas Teheran.
Pejabat senior Iran sekarang secara terbuka menyerukan untuk bernegosiasi mengakhiri permusuhan dari posisi yang kuat karena takut akan keruntuhan ekonomi dalam negeri. Tindakan terkoordinasi antara Amerika Serikat dan Israel secara sistematis telah melemahkan poros perlawanan Iran, menghilangkan aset strategis, dan menghancurkan moral di seluruh jaringan proksinya. Dan penting untuk diperhatikan bahwa meskipun semua langkah yang diambil oleh Israel, Iran hanya mengancam, tetapi tidak mengambil tindakan atau langkah apapun terhadap Israel. Saat saya mencari analisis dan wawasan dari sumber-sumber Israel untuk saya bagikan kepada Anda, saya menemukan unggahan ini dari koresponden militer Channel 14, Tamir Morag, yang memberikan wawasan luar biasa tentang bagaimana Amerika Serikat telah bertindak dan bekerja untuk membongkar Iran. Dia berpendapat bahwa meskipun konflik yang lebih luas dengan Iran masih jauh dari selesai, dalam hal pertempuran untuk Selat Hormuz, Amerika Serikat secara efektif telah menang. Selama berbulan-bulan, narasi yang berkembang adalah bahwa Teheran memegang kendali penuh atas titik krusial ini, mengancam akan membuat harga minyak dunia melonjak tajam. Namun di balik permukaan, CENTCOM melakukan kampanye pelemahan yang sistematis, memburu radar bergerak, membersihkan ranjau laut, dan mengawal kapal tanker komersial dengan kapal perang canggih. Hasilnya sudah berbicara sendiri. Aliran minyak melalui selat sebagian besar telah pulih, pasar energi global telah stabil, dan kemampuan Iran untuk memberlakukan blokade maritimnya telah sangat melemah. Rezim di Teheran mungkin masih menjadi ancaman serius di kawasan, tetapi upayanya untuk menyandra pasokan energi global di Selat Hormuz secara resmi telah gagal. Yang saya temukan menarik dari wawasan Tamir Morak adalah upaya yang dilakukan oleh CENTCOM, penggunaan teknologi dan kemampuan terbuka maupun rahasia secara sistematis. Semua itu membutuhkan waktu, dan saya sudah berulang kali mengatakan hal itu sejak pengurangan upaya militer. Saya tidak pernah dan tidak menyebutnya sebagai gencatan senjata, bahwa kita harus bersabar di Barat. Dan karena cara kita mengonsumsi media, kita memang tidak terbiasa bersabar. Tapi dari pengalaman bertahun-tahun di pemerintahan, saya tahu bahwa tidak semua hal bisa diketahui oleh publik. Semua yang kita pelajari dalam beberapa tahun terakhir tentang kolaborasi media dengan teroris, sudah saya pelajari lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya tidak bisa mengungkapkan sumber pengetahuan saya atau bagaimana saya menerima informasi yang mengungkapkan berbagai hal atau kadang-kadang mengonfirmasi kecurigaan. Saya sangat dikritik oleh media pada masa itu. Tetapi saya didukung oleh pengadilan ketika informasi rahasia disampaikan, dan didukung oleh Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan ketika dipanggil untuk penyelidikan rahasia. Di sana, saya mempresentasikan data yang saya miliki selama lebih dari 2 jam. Tidak semua hal bisa disampaikan kepada publik, agar kita tidak kehilangan keunggulan dan pengetahuan yang kita miliki atas musuh-musuh kita. Itulah sebabnya, dalam kasus khusus dengan Iran ini, kita harus sangat bersabar. Karena tidak semua hal diketahui oleh publik, apalagi oleh media. Tetapi mereka yang perlu tahu, pemerintah, para pemimpin, mereka tahu persis apa yang mereka miliki dan apa yang harus mereka lakukan. Melaporkan dengan cara tertentu, karena tidak memiliki akses ke detail dan informasi penting adalah satu hal, dan itu bisa dimaafkan. Tetapi pemelintiran informasi yang disengaja oleh media adalah hal yang sama sekali berbeda. Beberapa dari Anda yang menonton atau mendengarkan mungkin telah melihat laporan media arus utama yang baru-baru ini beredar luas yang mengklaim bahwa Israel sedang mengalami eksodus bersejarah, sebuah migrasi dalam skala bersejarah. Eksodus yang didorong oleh konflik politik dan perang. Tujuannya dalam kasus ini adalah untuk menciptakan kesan bagaimana perang memberikan dampak negatif pada masyarakat Israel dan bahwa orang-orang Israel sedang meninggalkan negara mereka saat ini. Tetapi ketika komentator Israel, Udi Perlsman, yang saya wawancarai di acara saya di Radio Gal Israel minggu lalu, ketika dia benar-benar meneliti laporan statistik yang mendasarinya, dia menemukan bagaimana angka-angka ini sangat diputarbalikkan oleh narasi media, bukan mencerminkan kenyataan sebenarnya. Seperti yang dikemukakan Perlsman, kelemahan utama dalam judul-judul media adalah mereka gagal berfokus pada Yahudi Israel yang lahir di sana. Dan mereka membentuk sekitar 60% dari populasi Israel, serta mewakili tren imigrasi jangka panjang yang sebenarnya. Sebaliknya, angka-angka sensasional tersebut sangat bergantung pada mereka yang bukan penduduk asli. Imigran yang lahir di luar negeri yang meninggalkan Israel tak lama setelah tiba, terutama lonjakan kedatangan non-Yahudi setelah Perang Rusia-Ukraina pada kosong tahun 2022. Untuk menggambarkan sejauh mana distorsi ini, Perlman mencatat bahwa, sementara imigran Yahudi kelahiran asli meningkat sebanyak 51.000 antara tahun 2019 dan 2024. Imigran non-Yahudi yang lahir di luar negeri meningkat sebanyak 75.000 selama periode yang sama, meskipun mereka hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan populasi Israel.
Mereka hanya menggabungkan semua angka ini tanpa membuat pemisahan itu atau tidak melaporkan tentang pemisahan itu, yang sebenarnya bisa Anda temukan di dokumennya sendiri. Ketika Anda memisahkan dan fokus pada angka-angka Yahudi Israel yang lahir di Israel, tren sebenarnya menunjukkan sesuatu yang benar-benar berbeda antara tahun 2015 dan 2018. Lebih dari 29.000 Yahudi kelahiran asli ditambahkan ke total bersih warga Israel yang tinggal di luar negeri. Namun, antara tahun 2019 dan 2022, angka itu turun menjadi hanya sedikit mendekati 16.000, hampir setengah dari tingkat periode 4 tahun sebelumnya. Froman juga membantah narasi bahwa COVID-19 membuat orang Israel pergi. Pada kenyataannya, selama tahun pandemi 2020, 17.000 warga Israel kelahiran asli kembali dibandingkan dengan 22.000 yang pergi. Artinya, lebih banyak orang Israel yang sebenarnya kembali ke rumah daripada yang pergi. Selain itu, data menunjukkan bahwa lonjakan imigrasi saat masa perang sudah mulai mereda. Dalam 7 bulan pertama tahun 2025, peningkatan bersih imigran Yahudi kelahiran asli turun sebesar 37%. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, turun dari lebih dari 10.000 menjadi sedikit di atas 6.000. Ketika Anda mengupas angka-angka yang jadi tajuk utama dan menyaring kedatangan sementara serta warga asing yang kembali, Crossman menunjukkan bahwa narasi tentang sebuah gelombang besar, eksodus besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar runtuh. Dan jika dia, seorang warga biasa, bisa melakukan itu, mengapa media tidak menuntut upaya yang sama dari para koresponden mereka sendiri? Mungkin karena ini bukan tentang kebenaran, tapi tentang apa yang mendukung narasi yang mereka usung? Saya juga tidak tahu. Akhirnya, apa yang dimulai dengan orang Yahudi tidak pernah berakhir dengan orang Yahudi. Tampaknya sudah mulai bosan membela Gaza. Kaum progresif, feminis merah muda yang sok suci dan woke menemukan pelampiasan baru untuk memamerkan rasa benar sendiri mereka minggu ini. Lindsay Clancy, bahkan namanya lebih berima daripada Gaza. Ya, tidak ada yang lebih menunjukkan bahwa saya merasa lebih bermoral selain dukungan pura-pura untuk seorang wanita gila, pembunuh anak, jahat, yang mengakui sendiri telah melakukan pembunuhan. Betapa menjijikannya pemutarbalikan realitas ini. Seperti suara-suara yang meremehkan pembantaian wanita dan anak-anak Israel yang tak bersalah. Mereka berkumpul di seluruh Amerika Serikat untuk membela seorang ibu yang mengambil nyawa anak-anaknya sendiri. Mereka bukan memperjuangkan keadilan, mereka menormalkan kekerasan dan membenarkan kebrutalan. Ini hanyalah kesempatan lain untuk memamerkan rasa superioritas mereka yang delusional dan menyalurkan kemarahan pura-pura mereka ke isu baru. Apakah itu hasil dari penindasan selama bertahun-tahun? Mungkin itu caranya menunjukkan perlawanan? Suaminya menindas dia? Pendudukan. Pasti karena pendudukan. Itu adalah trik ideologis yang persis sama digunakan untuk warga Gaza. Bertahun-tahun kebencian dan kekerasan dibingkai ulang sebagai akibat tak terelakkan dari penindasan sistematis atau tekanan yang tak tertahankan. Dalam pikiran mereka, pembunuhan menjadi tindakan perlawanan dan pelakunya langsung diangkat menjadi korban yang paling patut dikasihani. Inilah yang terjadi, hasil dari bertahun-tahun percakapan politik yang menormalkan kebencian, sistem pendidikan yang mengidolakan para pembunuh, dan omong kosong psikologis yang membenarkan penyimpangan. Jika depresi pasca persalinan atau pasca Natal dijadikan pembenaran untuk pembunuhan bayi, maka pria juga seharusnya dibenarkan melakukan kekerasan karena peningkatan kadar testosteron. Apakah saya benar? Ada perbedaan besar antara mencoba memahami apa yang mendorong seseorang melakukan kejahatan yang begitu keji dan secara aktif membenarkannya. Ketika kamu menormalkan dan merasionalisasi perilaku biadab, baik itu terorisme di luar negeri atau kekejaman di dalam negeri, itu bukan empati yang tercerahkan, itu adalah kejahatan murni. Dan itu menunjukkan runtuhnya moralitas dasar manusia demi melayani narasi pencitraan. Banyak yang membicarakan ancaman terhadap perbatasan Barat dan masyarakat Barat yang ditimbulkan oleh ideologi radikal, Marxisme, dan Islam. Namun apa yang kita saksikan sekarang jauh lebih berbahaya. Ini adalah invasi terhadap pikiran. Ini adalah invasi modern seperti film Body Snatchers, di mana akal sehat dan kejelasan moral dasar telah terkikis habis. Dan jangan salah, Israel hanyalah tempat latihan untuk serangan ini. Giliran kalian semua berikutnya. Saya Daniel Seaman. Terima kasih telah bergabung bersama saya di Straight Up dari JNS TV Studios di Yerusalem, Israel.